Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Pertama, NIM 2108645, akan menjelaskan PPT tentang struktur jantung, mekanisme kontraksi jantung, struktur dan sirkulasi pembuluh darah, serta imunitas tubuh. Yang pertama, struktur jantung. Jantung merupakan organ muskuler berongga yang berfungsi memompa darah lewat pembuluh darah. Jantung berada di dada sebelah kiri manusia. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang berotot. Yang pertama, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Keempat ruang ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. B. Katup. Katup terdiri dari 3, yaitu katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, dan katup semilunaris. Ketiga jenis katup ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Yang kedua, mekanisme kontraksi jantung. Jantung bekerja sebagai pompa dan mampu berdetak sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Jantung berdetak dari kita di dalam kandungan dan sampai kita mati. Tubuh kita memerlukan darah yang kaya akan O2 yang akan dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita. Gambaran mekanisme kontraksi jantung. Jadi darah yang kaya akan O2 itu berada di ventrikel bilik kiri, diedarkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Ketika darah sedang menyebar ke seluruh tubuh, darah akan bereaksi dengan sel dan akan menghasilkan CO2 yang akan dibawa darah kembali ke jantung, tepatnya ke atrium, serambi kanan, melalui vena cava sub F. Lalu darah akan menuju vertikal kanan yang dibawa oleh katup tricuspidalis. Setelah dari vertikal kanan, darah akan dibawa ke paru-paru, tetapi darah akan dibawa terlebih dahulu ke vena pulmonalis oleh katup pulmonal. Baru setelah itu dibawa ke paru-paru untuk proses difusi atau pertukaran O2 dan CO2. Darah yang kaya akan O2 akan dibawa kembali ke jantung, tepatnya di atrium kiri oleh vena pulmonalis. Setelah ditampung di atrium kiri, darah akan menuju vertikal kiri oleh katup bicuspidalis. Disinilah tempat penampungan darah yang kaya akan O2 terakhir sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini berulang yang disebut metabolisme darah. 3. Struktur dan sirkulasi pembuluh darah. 1. Struktur pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah dalam tubuh yang mengangkut darah dari jantung yang terikat oksigen ke organ-organ, mengembalikan darah yang terikat karbon dioksida yang digunakan ke jantung, dan memungkinkan oksigen kembali ke paru-paru. Bagian-bagian pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuluh nadi, arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung mempunyai pencabangan yang disebut arteriol. Di dalam jantung terdapat 2 pembuluh arteri, yaitu katup aorta dan arteri pulmonal. Pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung dan mempunyai pencabangan yang disebut venule. Di jantung terdapat 3 pembuluh vena, yaitu 1. Vena cava sub, 2. Vena cava in, dan vena pulmonal. 3. Kapiler darah atau pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang halus dindingnya hanya sebatas 1 lapis sel. Pada ini merupakan tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung mempunyai percabangan yang disebut arteriol. Di dalam jantung terdapat 2 pembuluh arteri, yaitu A. Katup aorta dan arteri pulmonal. 2 pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung dan mempunyai percabangan yang disebut venule. Di jantung terdapat 3 pembuluh vena, yaitu vena cava sub, vena cava in, dan vena pulmonal. Ketiga, kapiler darah atau pembuluh rambut, yaitu pembuluh darah yang halus dindingnya hanya setebal 1 lapis sel. Pada ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sirkulasi pembuluh darah. Proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sirkulasi pulmonalis atau peredaran darah kecil. Sirkulasi pulmonalis adalah aliran darah melalui jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung.
Darah dari sel-sel tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik besar yang disebut vena cava. Sirkulasi sistematik atau peredaran darah besar. Sirkulasi sistematik mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh kecuali jantung dan paru-paru. Jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara jalur lain. Sirkulasi sistematik membawa darah kaya oksigen dari bilik kiri melalui aorta ke pembuluh nadi dan kapiler di seluruh organ dan jaringan tubuh. Nutrien atau zat makan dan oksigen ditukar dengan karbon dioksida dan zat-zat sampah di dalam kapiler. Ketiga, sirkulasi koronia. Sirkulasi koronaria adalah aliran darah ke jaringan jantung. Jantung mempunyai pembuluh darahnya sendiri untuk memasuk nutrien dan oksigen dan mengeluarkan zat-zat sampah. Pembuluh-pembuluh darah ini adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik koronaria. 4. Imunitas tubuh. Imunitas mengacu pada kemampuan tubuh untuk mencegah invasi patogen. Sederhananya, imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu zat penyebab penyakit asing seperti bakteri dan virus. Nah, ternyata ada 3 jenis imunitas yang ada dalam tubuh kita. Di antaranya adalah imunitas alami, innate, buatan, adaptif, dan imunitas pasif. 1. Imunitas alami atau bawaan adalah pelindungan umum baik dalam maupun di luar tubuh yang dimiliki seorang sejak lahir, seperti pelindung kulit, rambut, air liur, dahak, refleks batuk, peredangan asam lambung, dan sel darah putih. Kekebalan yang muncul melalui memori imunologi dikenal sebagai imunitas buatan atau adaptif. Ketika tubuh terpapar antigen tertentu yang terkait dengan patogen, antibodi kemudian diproduksi. Tubuh menyimpan memori antigen spesifik, sehingga setelah sembuh, sistem imun akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Jika terinfeksi lagi dengan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Imunitas ini dapat diperoleh melalui vaksinasi, di mana vaksin meniru penyakit tertentu dan menyebabkan respon imun pada orang yang divaksin tanpa membuat sakit. 3. Kemampuan tubuh untuk menahan virus dengan meminjam antibodi dikenal sebagai kekebalan pasif. Antibodi dapat diturunkan ke bayi baru lahir melalui ASI atau melalui darah yang mengandung antibodi seperti imunoglobulin yang dapat ditransfusikan dari satu orang ke orang lain. Jenis kekebalan pasif yang paling umum diturunkan dari ibu ke anaknya selama 1 sampai 2 bulan terakhir kehamilan. Antibodi ditransfer melalui plasenta. Akibatnya bayi yang baru lahir akan mewarisi antibodi ibu dan melindunginya hingga 1 tahun sampai antibodi itu hilang sedikit demi sedikit. Baiklah, itulah PPT dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.